Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelumnya saya memberikan informasi bahwa saya ini membuat video ini atau membuat konten ini dari Jawa teman-teman, dari Yogyakarta. Ya, saat ini saya sedang berada di Yogyakarta, tepatnya di kediaman Ibu Ratna yang telah sangat berbaik hati untuk menyediakan tempat buat kami para konten kreator, para YouTuber untuk bisa menginap di tempatnya di homestay Oma Fanala. Jadi saya sangat bersyukur dan mungkin lewat video ini mau mengucapkan terima kasih buat semua support sistemnya yang sudah diberikan kepada kami, yang sudah dari jauh dari pulau lain datang ke sini untuk ketemu Bapak Jokowi, sudah memberikan support dari kemarin sampai hari ini. Ya, untuk semua yang sudah memberikan kontribusi dan supportnya teman-teman ya. Jadi ini adalah video ya yang akan saya sampaikan untuk kembali lagi kita membantah atau kita mengedukasi masyarakat soal ELA yang dibahas kembali oleh Pak Roy Suryo dalam sebuah acara televisi di E-News soal error level analyzer analisis, yang dimana itu dia kembali mengungkapkan riset atau pengamatannya soal foto atau cap yang katanya tidak berada di atas foto Pak Jokowi. Yang dia mengatakan seperti dia sudah meyakini 100%, seperti dia sudah mempunyai bukti yang kuat yang mengatakan itu palsu, di depan televisi yang disaksikan mungkin oleh banyaknya rakyat Indonesia. Ya, dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu katanya, dengan berdasarkan dengan riset AI program itu sendiri. Yang padahal saya sudah sering katakan dalam video saya bahwa bahkan AI itu sendiri mengatakan bahwa program atau software atau keakuratan dalam dia mendeteksi suatu gambar itu tidak bisa menjadi satu acuan utama atau satu faktor utama untuk membuktikan bahwa sesuatu itu, image itu palsu atau tidak. Perlu dilakukan tindak lanjut untuk melakukan analisa mungkin di file yang aslinya. Makanya jika Rosuryo mengatakan di depan televisi seperti itu bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu berdasarkan dengan riset AI, itu adalah hal yang bisa menjerat dia, saya pikir ya. Karena dia sudah mengatakan suatu fitnahan kepada Pak Jokowi tidak berdasarkan dengan bukti yang kuat, hanya berdasarkan dengan AI itu sendiri, yang dimana AI itu bisa terjadi penurunan akurasi berdasarkan dengan banyak faktor yang sudah saya jelaskan di beberapa video saya sebelumnya. Yang pertama soal kualitas gambar, bagaimana soal aksesoris yang dipakai, bagaimana soal misalnya ini teman-teman ya, soal RGB ya. RGB itu saya jelaskan red, green, blue ya. RGB itu berbicara soal data analisa warna pada sebuah gambar ya. Kalau nggak salah itu kepanjangannya, tapi nanti kita search lagi ya. Jadi teman-teman, itu berpengaruh sekali misalnya dokumen asli ya. Apalagi ini mereka melakukan riset kepada foto ijazah Pak Jokowi yang di capture, yang difoto mungkin menggunakan handphone atau kamera. Itu bisa berpengaruh antara tingkat ketajaman dari sebuah warna tertentu gambar, ya gambar tertentu itu bisa mempengaruhi warna, kontras dan ketajaman sesuai dengan settingan dari perangkat yang dia ambil untuk foto ijazah tersebut. Jadi saya mau katakan tidak fair kalau dia melakukan riset dari foto dari ijazah yang difoto. Itu berpengaruh, itu tingkat level level dari gambar itu akan berubah ya. Nanti di lain kesempatan saya akan coba buktikan ya. Kalau misalnya saya sudah pulang ke Manado, saya akan mengumpulkan, membuat satu contoh kepada kalian semua di mana ada sebuah ijazah asli, kemudian saya akan melakukan scanning di sana dengan ijazah asli yang difoto. Level errornya akan berbeda, saya katakan akan berbeda ya, karena tingkat levelnya akan berbeda. Dari dia foto dari atas ini, kemudian ada pencahayaan mungkin yang masuk dari sisi kiri, sisi kanan, depan, muka, belakang, berbeda hasilnya dengan yang asli, benar-benar asli. Kalau mau uji forensik harus dengan ijazah yang benar-benar real. Nanti mereka akan katakan, Bang, Pak Jokowi nggak mau tunjukkan ijazahnya, gimana dong ya? Pak Jokowi nggak mau tunjukkan ijazahnya gimana? Ya nanti buktikan saja di pengadilan. Kalau belum mempunyai data yang kuat, kalau belum mempunyai sumber yang kuat, jangan di televisi Anda mengatakan
ijazah Pak Jokowi palsu berdasarkan dengan AI yang ada. Itu tidak benar-benar tidak berperi kemanusiaan, ya. Karena Anda mengatakan bahwa ijazah seseorang itu palsu hanya berdasarkan dengan AI, sedangkan AI itu sendiri menegaskan bahwa program atau prediksi mereka bisa saja salah kalau ada faktor-faktor tertentu, ya. Dan AI pun mengatakan bahwa hasil dari analisa AI itu sendiri tidak bisa menjadi sebuah acuan utama untuk menyatakan sesuatu itu palsu atau tidak. Akan ada penjelasan-penjelasan kenapa hal ini seperti ini, hal ini seperti itu. Nanti saya akan, mungkin kalau di rumah sudah punya banyak bukti, punya banyak contoh, saya akan lebih untuk menampilkan kepada kalian semua bukti-bukti atau contoh bahwa apa yang saya katakan itu bisa saya buktikan, teman-teman. Nah, di sini ya, mungkin saya bisa menunjukkan kepada teman-teman semua sebuah level analisa yang dimana sekalipun itu agak ngeblur, tapi saya percaya ini bisa sedikit memberikan pencerahan buat kita semua, dan saya berharap ini bisa mengedukasi teman-teman. Saya bisa mengedukasi. Tapi sebelum itu saya berada di rooftopnya rumah kediaman dari Bu Ratna, teman-teman. Di sini kalian bisa melihat itu suasana, kadang mataharinya lebih terang, kadang lebih gelap pencahayaannya ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya. Saya senang ada di atas seperti ini ya, membuat konten ini. Mungkin first time kalian melihat saya membuat konten di atas rooftop seperti ini. Nah, di sini kita lihat dulu teman-teman. Kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Roy Suryo tentang Ella di acara Idius yang cukup ramai ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi dia mengatakan bahwa itu gambarnya rusak. Ya, kalau dimasukkan ke level error analisis, gambarnya akan dirusak semuanya, teman-teman. Seperti yang saya sudah buktikan kepada kalian. Semua gambar apapun akan di breakdown seperti itu karena kita mau melihat error levelnya. Apakah ada yang berbeda? Ya. Dan kemudian dia mengatakan bahwa ya inilah, hanya mengatakan bahwa kami sudah masukkan ke dalam program, mana dong screenshotannya? Ya, silakan tunjukkan juga di TV, jangan hanya seperti itu. Ya, di sini kita menjelaskan bahwa dia mengatakan juga argumen yang besar yang dikatakan di televisi, yang sehingga dia mengatakan dia percaya bahwa ijazah itu palsu, ya. Ijazah Pak Jokowi palsu hanya berdasarkan dengan program yang dia katakan ketika dia melakukan di fotonya Pak Jokowi, katanya itu. Kita dengar dulu, lanjut ya. Oke, tidak ada unsur merah sama sekali. Saya buktikan di sini, teman-teman. Dia mengatakan tidak ada unsur merah sama sekali. Sekalipun saya mau katakan bahwa sebenarnya tidak fair kalau misalnya ijazah asli kemudian difoto dengan kamera yang mempunyai settingan level tersendiri. Itu kan di kamera kalian sendiri, kalian bisa melihat bahwa kontrasnya bisa kalian atur, ketajaman, dan setiap handphone itu ketajaman pixel dari kameranya itu berbeda-beda, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, di sini kita akan melakukan sebuah uji coba, apakah tidak ada unsur merah sama sekali, seperti yang dikatakan Roy Suryo soal stempel atau cap yang berada di jasa Pak Jokowi. Sebenarnya ini juga nggak fair ya, saya katakan kalian di sini nggak fair ya. Nggak fair karena seperti yang saya katakan, bisa saja RGB-nya berubah, kontrasnya berubah, hitamnya bisa menjadi lebih pekat, merahnya semakin tenggelam karena foto tadi. Tapi nggak apa-apa, saya akan, sekalipun ini adalah hasil mungkin ya second image berdasarkan by picture, tapi kita akan buktikan di sini. Kita akan coba melakukan sebuah pembuktian lewat Ella seperti apa yang dikatakan Roy Suryo di sini, teman-teman. Bentar ya, kita masuk lagi, kita buka di sini. Ini adalah foto ijazah yang sama yang tadi yang disebutkan oleh Roy Suryo. Bentar, saya akan perbesar dulu ya di bagian stikernya, teman-teman. Bagian ini. Jadi argumennya adalah yang dia mengatakan di bagian sini ya. Bentar, kalian lihat ya, di bagian ini ya teman-teman ya. Di bagian ini yang katanya tidak ada level merahnya sama sekali. Nah, sekarang kita akan langsung masuk, nggak perlu berlama-lama. Kita akan lihat apakah memang benar nggak ada level error sama sekali, nggak ada unsur merahnya sama sekali. Saya akan coba masuk langsung ke dalam error level analysis. Sebentar, saya buka supaya ini lebih, ini ya, langsung saja. Nah, di sini saja belum saya perbesar, teman-teman. Belum saya zoom. Kalian sudah bisa melihat kan dari jauh seperti ini, ya.
Kalian sudah bisa melihat dari jauh seperti ini saja. Sudah ada unsur merahnya di bagian jasnya Pak Jokowi. Bukan di bagian belakang atau di samping, tapi di atas bagian jasnya Pak Jokowi. Saya akan langsung perbesar, apalagi kalian bisa melihat ini ada level error warna merah sambungan dari capnya, teman-teman. Jadi terbukti siapa yang membohongi masyarakat di sini. Semoga dengan melihat ini masyarakat bisa teredukasi ya, agar supaya jangan mudah mempercayai sesuatu yang belum berdasarkan dengan bukti. Ini ya, masuk ke dalam level error analyzer. Jika kalian ini tidak di breakdown dalam level error analyzer, ini nggak ada ya. Tidak ada sama sekali merah-merahnya di sini. Teman-teman perhatikan baik-baik. Tidak ada sama sekali merahnya di bagian jas ini. Nggak ada kan? Dan ketika saya error level analysis, kalian bisa melihat ada di sini ya. Kalian bisa melihat di atas jas Pak Jokowi, di tempat yang sama pula, di tempat yang sama yang saya tunjukkan tadi, ada merahnya, teman-teman. Ada seperti sambungan dari cap. Kenapa? Dan pertanyaannya, kenapa yang di sebelah sini itu noise-nya, merahnya tidak kelihatan, hanya sedikit merahnya yang kelihatan di bagian cap yang utama di bagian sini ya. Nah, kenapa di bagian ini, ya ketika di level analisis, ini semuanya tidak berwarna merah, dan kemudian kenapa ini hitam? Karena background mempengaruhi, teman-teman. Background mempengaruhi, apalagi backgroundnya hitam. Di sini backgroundnya hitam. Ketika backgroundnya hitam, maka RGB itu akan semakin nampak kelihatan. Akan tetapi ketika backgroundnya putih, maka dia akan level errornya tidak akan terlalu jelas terbaca, bahkan hanya terbaca dengan noise, teman-teman. Kita lihat kembali, ya. Ini backgroundnya putih. Makanya ketika backgroundnya putih, semuanya jadi error seperti ini. Ya, ini sudah di breakdown. Semuanya error, tapi ketika levelnya hitam dan kemudian ada RGB, ada unsur warna di dalam background hitam, maka dia akan kelihatan, ya, dia akan kelihatan warnanya. Makanya inilah fungsi dari error level analisis ini, teman-teman. Sekali lagi teman-teman bisa melihat di sini. Ini ya, sangat terlihat dengan jelas. Tanpa perlu saya zoom sekalipun, teman-teman sudah bisa melihat adanya bercak-bercak merah. Ya, bukan, jangan berpikiran yang lain, teman-teman ya. Ini bercak tinta dari cap itu yang terlihat jelas di atas pundak Pak Jokowi di sebelah sini yang mengikuti pola dari cap stempel tersebut. Ini bukan kebetulan atau apa. Ini benar-benar menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Roy Suryo itu tidak terbukti benar. Karena ketika saya breakdown level analisis di sini, teman-teman bisa melihat ini. Ada bercak merah yang kalau tidak di breakdown, tidak terlihat sama sekali ketika aku perbesar sama sekali. Ketika level errornya aku nyalakan, maka terlihatlah di sini. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat semua, ya. Kita kemarin ketemu dengan Pak Jokowi, kita benar-benar semakin semangat dan berapi-api untuk melawan hoax. Sekali lagi, kita tidak membenci pribadinya, orangnya, tapi kita melawan setiap tindakan-tindakan yang berusaha untuk digiring agar supaya masyarakat disesatkan dengan apa yang mereka sampaikan ke publik, ya teman-teman. Makanya YouTuber Nusantara itu benar-benar bersatu, meminta restu sama Pak Jokowi. Kita ketemu sama beliau, ternyata Pak Jokowi juga menyaksikan, menonton, mengikuti setiap apa yang kita sampaikan. Makanya saya berharap semakin kami mendapatkan restu dari Bapak, kami akan mendapatkan energi lebih besar lagi, energi yang positif untuk terus mengedukasi masyarakat. Come on, ya, kalau bukan kita siapa lagi? Aku sampai berinding mau sampaikan ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, sekali lagi saya tidak mau mencaci maki orang lain. Saya tidak mau memfitnah atau menghujat orang lain. Karena saya ingin menunjukkan bahwa kami itu YouTuber Nusantara itu mempunyai level yang berbeda dengan mereka yang membenci atau mereka yang berbeda pendapat dengan kita, teman-teman. Makanya saya katakan di sini, jangan terlalu mudah percaya dengan hal-hal yang hanya terlihat sekilas oleh mata kalian, dan kemudian mendengarkan penjelasan oleh orang-orang yang mereka katakan diri mereka ahli, tapi ujung-ujungnya hanya untuk menggiring opini kalian, untuk menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang membenci orang lain. Stop membenci orang lain, teman-teman. Stop membenci. Saya katakan, please stop membenci. Di sini sangat terlihat. Sekali lagi ya. Nah, saya tegaskan sekali lagi. Apakah seperti yang Roy Suryo katakan di sini? Tidak ada. Lihat ya. Masuknya ke Sudah lewat ya. Jadi
Ya nggak apa-apa, kita masuk sini lagi. Dia mengatakan tadi tidak ada tinta merah sama sekali, tapi di sini kita sudah membuktikan, sudah jelas ya, level ini. Kalau ini kita ambil perkataan dari Rosyur yang mengatakan bahwa jika dia mengatakan bahwa program itu tidak pernah salah dan akurat, berarti dia mendukung bahwa program ini mengungkapkan bahwa cap itu berada di atas dari jas Pak Jokowi. Ya, ini teman-teman ya. Ini bukan rekayasa sama sekali. Ya, kalian lihat ya, semuanya ada di sini. Saya coba perbesarkan supaya memberikan penegasan kembali kepada kalian semua ya, bahwa saya ini sama sekali bukan rekayasa teman-teman. Bentar ya, saya mau perbesar supaya kalian bisa melihat saya melakukan kalau gitu saya buka ini, saya kecil supaya teman-teman bisa melihat dengan cukup jelas ya bahwa apa yang saya lakukan ini benar-benar melalui program itu sendiri ya. Ini, nah ini dia seperti program yang kita lakukan. Tarik dulu halnya seperti ini teman-teman. Nah, masuk error level analysis ya, itu yang kita lakukan tadi. Ini ya, ada merahnya kan, yang mengikuti pola cap itu sendiri. Jadi terbukti. Saya pikir tidak perlu untuk kita panjang lebar lagi karena semuanya sudah terbukti. Oke teman-teman ya, jadi saya berharap sekali untuk teman-teman semua bisa teredukasi dengan apa yang saya sampaikan hari ini dari podcast ini, karena ya seperti itu, visi kita adalah melawan hoax, melawan penggiringan opini di tengah-tengah masyarakat yang benar-benar meresahkan. Ya, kalau media-media televisi tidak mau melawan atau bahkan menyebarkan berita-berita hoax yang mereka sampaikan, kalau bukan kita yang mempunyai platform YouTube, YouTuber siapa lagi teman-teman yang akan bersuara? Saya juga mengajak teman-teman YouTuber konten kreator yang lainnya untuk ayo, jika kalian mempunyai sarana, mempunyai media, share video ini agar supaya teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain di generasi-generasi selanjutnya tidak mempunyai cara berpikir yang mudah percaya dengan pemberitaan-pemberitaan begitu saja, tapi tidak mempunyai cara berpikir yang kritis untuk kita mengkaji apakah ini berita yang pantas untuk percaya atau tidak. Ya, saya berharap ini bisa mengedukasi kalian semua teman-teman. Sekali lagi saya ada di Yogyakarta. Kemarin kita sudah dari Solo dan sekarang kita sudah ada di Yogyakarta. Kita sekarang bersiap-siap untuk explore. Anggaplah ini bonus teman-teman untuk mengajak keluarga saya untuk pergi jalan-jalan mengelilingi Yogyakarta. Dan sampai ketemu besok di Jakarta teman-teman. Teman-teman yang ada di Jakarta bisa ketemu dengan saya, dengan Opung Parbelak, dengan Agri Fanani, Air Mahmud, ada Mas Hengki Banyuwangi Official, dan banyak konten kreator lainnya dari YouTube teman-teman. Dan saya pikir sampai dulu di situ dulu pembahasan kita. Saya berharap terus agar supaya masyarakat bisa teredukasi dan kita terus melawan hoax teman-teman. Terus dukung dan support kami YouTuber Nusantara. Saya pamit, see you on the next video and